Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari taman menuju ke taman yang lain. Dari taman Minhajul Abidin menuju ke taman Riyadhus Shalihin, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Hasan tadi begitu indah. Sekarang kita menuju ke taman Bidayatul Hidayah. Semoga kesabaran kita dalam menghadiri majelis ini nanti membuahkan nikmat bagi kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Berjalan-jalan di taman surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah. Kita sampai di bab baru ya. Adab al-isti'dad li sa'iris shalawat. Adab mempersiapkan diri untuk salat-salat. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Yambagi an tasta'idda qabla zawali li salati dhuhri. Di pertemuan yang lalu kita bahas apa yang harus kita lakukan dari mulai usai melaksanakan sholat subuh sampai tergelincirnya matahari. Nah, Imam Ghazali mengatakan sebaiknya atau diharuskan bagi mereka yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seharusnya mereka itu mempersiapkan diri qabla az-zawal, sebelum tergelincirnya matahari menuju kepada masuk waktu zuhur, mempersiapkan diri untuk melakukan sholat zuhur. Karena sholat itu adalah kontak antara seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj setiap orang yang beriman. Andai kata kita akan bertemu dengan seseorang yang ada di dunia ini saja, melakukan pertemuan yang penting, melakukan meeting, urusan perusahaan atau hal-hal lainnya, maka kita akan mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum pertemuan itu dimulai, atau mereka yang memiliki disiplin, mereka akan tiba di acara pertemuan itu sebelum pertemuan tadi dimulai. Nah, kita ini punya meeting khusus dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali. Nah, termasuk di waktu sholat duhur. Nah, sudah sepantasnya kalau kita mau kontak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat itu, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri kita sebelum tiba waktu pertemuan tersebut, karena kita ini hamba ini harus menghadapi pertemuan tadi dengan ta'zim, dengan pengagungan. Nah, salah satu wujud dari pengagungan tadi yaitu bersiap-siap sebelum tiba waktu sholat. Nah, khususnya dalam pembahasan ini adalah sholat zuhur. Tasta'idda qabla zawal li salati zuhur. Siapa yang bersiap-siap sebelum tiba waktu sholat, maka itu termasuk pengagungan di dalam hatinya terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap sholat itu tersendiri. Nah, pengagungan ini satu nanti akan membuahkan kenikmatan di dalam sholat tersebut, karena kita menghargai sholat itu, maka nanti kita ketika melakukan sholat itu kita akan penuh penghargaan. Waktu kita melakukan sholat itu penuh penghargaan, maka kita akan mendapat kenikmatan dari sholat tadi, dan kita akan mendapatkan rahasia-rahasia nantinya dari sholat yang kita lakukan. Siapa yang tidak
menjaga adab, maka dia mustahil akan mendapatkan sir, mendapatkan rahasia, termasuk adabnya bersiap-siap sebelum tiba waktu sholat. Fatugaddimal gailulata in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi. Nah, sebelum masuknya zawal ini, sebelum masuknya zawal dan sebelum kamu bersiap-siap untuk melakukan sholat zuhur, hendaklah kamu mendahului waktumu itu dengan qailulah. Qailulah itu waktu tidur di waktu duha. Disebut qailulah ini tidur yang disunnahkan, tidurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidur sedikit di malam hari, kemudian di waktu duha Rasulullah SAW itu tidur sebelum tergelincirnya matahari, masuk ke waktu duhur. Nah, tidurnya dinamakan qailulah. Qailulah itu tasghir dari qalil, qalil. Jadi tidurnya sangat sebentar, tidurnya Nabi Muhammad SAW bukan dari jam 6 pagi sampai adzan zuhur. Tidurnya Nabi Muhammad SAW sebentar, qailulah, setengah jam atau 1 jam. Kalau lebih dari itu namanya kaitsurah, bukan qailulah ya, namanya katsir, itu banyak. Nah, tapi Imam Ghazali mengatakan fatuqaddim qailulah in kana laka qiyamun fil lail au sahrun fil sahrun fil khair. Kamu disunahkan melakukan qailulah itu kalau kamu memiliki kebiasaan bangun di malam hari. Bangun di malam hari. Atau kamu memiliki kebiasaan begadang. Begadang bahasa Singapura, begadang juga sama. Begadang di malam hari dalam kebaikan. Kalau qiyam itu berarti kamu bangun di malam hari, kamu punya kebiasaan bangun di malam hari melakukan sholat. Atau paling tidak kamu begadang di malam hari, tidak tidur tapi dalam kebaikan. Bukan di malam hari begadang menonton musalsal ya, serial film, atau begadang di malam hari apa yang kamu lakukan? Main game. Begadang di malam hari apa? Nonton bola. Ini ada siaran langsung bola. Oh, ini begadang yang mafihi khair. Nah, begadang yang khair itu bangun di malam hari belajar. Itu begadang yang ada kebaikan. Sama seperti ulama di masa dahulu, dia belajar memanfaatkan waktunya sampai di malam hari, sampai terbakar imamahnya 8 atau 9 imamah serbannya ini terbakar, karena di masa dulu di malam hari gelap, dia gunakan lilin, dia paksa dirinya belajar, mengantuk sampai serbannya ini terkena lilin, terbakar serbannya, dia buka, dia pakai serban lagi. Kenapa harus pakai serban? Karena dia beradab kepada ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ulama di zaman dulu manfaatkan waktu. Kenapa harus di malam hari? Karena waktunya siang sudah padat dengan acara. Ada seorang murid datang ke seorang ulama besar, dia meminta waktu untuk belajar. Kata ulama tadi, saya sudah tidak ada waktu lagi untuk mengajar. Waktu saya pagi jam sekian-sekian ada pelajaran di sini, jam sekian-sekian ada pelajaran di sini, dari mulai Senin sampai bertemu Senin lagi, semua sudah penuh. Oh, saya tolong, wahai guru, beri waktu untuk saya belajar. Kalau kamu mau datang, kamu bisa datang ke rumah saya jam 1 atau jam 2 malam, itu kosong, belum ada pelajaran. La ilaha illallah. Kalau zaman sekarang sudah ditinggal ini guru seperti ini ya. Jam 1 atau jam 2 malam kosong, belum ada pelajaran. Terus bagaimana cara saya datang ke rumah guru? Zaman dulu belum ada bel untuk dipencet seperti sekarang ini. Nanti kalau saya ketok pintu membangunkan satu rumah guru. Oh, kamu mau datang hari apa? Saya mau datang setiap hari. Kalau begitu nanti saya tidur malam. Ini guru mukhlis zaman dulu, gurunya yang mengajar ikhlas, muridnya yang belajar berkah, ikhlas juga karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu datang, guru ini kamarnya ada di atas, di tingkat 2. Saya akan ikat kaki saya dengan tali
seutas tali yang panjang. Tali itu akan saya julurkan sampai keluar dari jendela rumah saya ke bawah. Nanti kalau kamu sudah sampai di rumah saya, kamu tarik itu talinya, nanti saya terbangun, saya akan bukakan pintu buat kamu. Oh, kalau zaman sekarang sudah jahil itu, muridnya ditarik gurunya, diganggu gurunya ya. Ditarik gurunya, dia lari pulang kan ya. La ilaha illallah. Tapi lihat itu, mereka manfaatkan waktu di malam hari sampai seperti itu. Nah, kita kalau baca biografi ulama seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pada waktu di Mekah belajar bersama ayahnya mufti Mekah. Kalau kita baca sejarahnya, kita bisa menangis. Kita ini disebut penuntut ilmu saja tidak pantas. Kita ini disebut penuntut ilmu saja tidak pantas kalau kita lihat penuntut ilmu di masa dahulu. Nah, kembali kepada Bidayatul Hidayah. Saharun fil khair, begadang di malam hari untuk belajar, atau begadang di malam hari seperti yang dilakukan oleh para a'immah, para ulama. Imam Ali Zainal Abidin begadang di malam hari, dia bawa gandum dan banyak makanan lauk pauk untuk orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, sehingga semasa hidupnya tidak ada orang miskin yang kelaparan. Shadaqatus sir, tanpa ada yang tahu. Setiap mereka bangun di pagi hari, sudah ada gandum, sudah ada lauk pauk, sudah ada makanan untuk hari itu. Siapa yang memberi tidak ada yang tahu. Penduduk Madinah itu sampai wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib Ibn Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taunya waktu meninggal Imam Ali Zainal Abidin, satu yang memandikan jenazahnya mendapati ada bekas hitam di pundaknya, menunjukkan dia setiap malam memanggul sendiri apa yang dia sedekahkan. Yang kedua, bukti bahwa itu Imam Ali Zainal Abidin. Yang kedua, setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, mulai wafatnya, besok paginya orang miskin di Madinah keluar rumah cari makan. Keluar dari rumah mereka cari makan. Sudah tidak ada lagi yang memberikan shadaqatus sir, memberikan makanan. Semasa hidup Imam Ali Zainal Abidin, orang miskin tidak ada yang keluar dari rumah. Di rumahnya sudah makanan diantar ke rumah mereka. La ilaha illallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi ma mat, insyaallah. Semoga dihidupkan lagi apa-apa kebaikan yang sudah mati di tengah kita, dihidupkan lagi pada diri kita dan keluarga kita. Nah, fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena dengan tidurnya kamu, tidur qailulah itu membantu kamu untuk bangun di malam hari. Nah, manfaat qailulah itu untuk qiyamul lail, kama anna fis suhur ma'unatan ala siyamin nahar. Seperti manfaat sahur di malam hari yang akan bermanfaat untuk puasa di siang hari. Sahur itu disunnahkan. Nah, manfaatnya sahur untuk puasa di siang hari. Nah, sama seperti itu. Qailulah itu sunnah. Manfaatnya qailulah untuk bangun di malam hari. Nah, wal qailulah min ghairi qiyamin bil lail kas-sahur min ghairi saumun bin nahar. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidur qailulah tapi dia tidak bangun di malam hari, dia itu seperti orang yang sahur di malam hari tapi tidak puasa di siang hari. Tambah-tambah penyakit ini ya, menambah nafsu, menambah syahwat. Dia tanpa sahur saja makannya sudah banyak pagi, siang, dan malam. Ini ditambah lagi sahur padahal besoknya tidak puasa. Nah, kamu tanpa tidur qailulah saja malam sudah tidur, tidak ada bangun malamnya, kamu tambah lagi dengan qailulah. Jadi qailulah itu hanya disunnahkan bagi mereka yang mau bangun di pertengahan malam. Fajtahid antastaygidha qabla zawal. Berusahalah kamu dari tidur qailulah itu kamu sudah bangun terjaga sebelum tiba zawal, waktu tergelincirnya matahari masuk waktu duhur. Wa tatawadda wa tahdural masjidah, dan kamu segera berwudu, kemudian hadir ke masjid. Sampai di masjid apa yang kamu lakukan? Wa tusalli tahiyyah,
kamu melakukan sholat tahiyatul masjid. Berarti ini dia melakukan tahiyatul masjid karena dia telah tiba di masjid tapi belum adzan zuhur. Belum adzan zuhur. Kalau dia tiba di masjid sudah adzan zuhur, maka dia bisa menggabung niat antara qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid. Usalli qabliyatul zuhri wa tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, kata Imam Ghazali, wa tantadziral muadzin. Nah, lihat ini berarti kan belum masuk waktu zuhur. Setelah kamu tahiyatul masjid, kamu tunggu muadzin mengumandangkan azannya. Kemudian setelah muadzin mengumandangkan azannya, wa tujibahu, kamu jawab azannya seperti yang sudah dijelaskan di belakang. Tsumma taqum, setelah kamu menjawab adzan, lalu hendaklah kamu berdiri. Fatusalli arba'a raka'atin, kamu melakukan sholat 4 rakaat akibaz zawal, setelah tergelincirnya matahari. 4 rakaat ini yaitu 4 rakaat qabliyatul zuhur. Karena Rasulullah SAW yutawwiluhunna, Rasul SAW memperpanjang sholat qabliyah zuhurnya. Jadi Nabi kalau sholat qabliyah zuhur panjang. Kebiasaan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia membagi surat Yasin yang terdiri dari 4 ain. Surat Yasin itu ada 4 ain. Ain pertama, rakaat pertama, setelah itu dia membaca ayat kursi, setelah itu qul huwallah 3 kali. Rakaat keduanya, ain kedua dari surat Yasin, lalu membaca ayat kursi, setelah itu membaca qul huwallah 3 kali. Rakaat ketiganya, ain ketiga. Rakaat keempatnya, ain keempat. Setelah itu setiap ain dari Yasin tadi membaca qul huwallah. Jadi agak panjang salatnya. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad qabliyah zuhurnya agak panjang. Kenapa panjang? Karena sunnah Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam riwayat memperpanjang qabliyah zuhurnya. Lalu Nabi mengatakan hadza waqtun. Mengapa Nabi memperpanjang sholat qabliyah zuhurnya? Hadza waqtun, ini adalah waktu tuftah fihi abwabus sama, di mana langit, pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salih, maka aku menginginkan naik dari diriku di waktu ini amal perbuatan yang saleh. Kita selesaikan satu paragraf ya. Wa hadhihi al-arba' qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur ini sunnatun muakkadatun, termasuk sunnah muakkadah menurut Imam Ghazali. Sebetulnya sunnah muakkad, sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Rawatib yang muakkad itu sebetulnya yang disebutkan oleh ulama adalah qabliyah subuh atau sunnah fajar. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyatul zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Lalu ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini rawatib muakkad. Nah, tapi ada yang rawatib ghair muakkad. Qabliyah zuhurnya dari 2 muakkad tadi ditambah 2 lagi. Ba'diyah zuhurnya dari 2 rakaat ditambah 2 lagi. Jadi 4. Terus ada qabliyah asar. Ini ghair muakkad, rawatib dikerjakan Nabi. Kemudian sebelum maghrib ada juga yang menambah sebelum maghrib, ada yang sebelum isya, karena di dalam hadis disebutkan baina kulla adzanaini salatun liman sya, di antara adzan dan iqamah itu salat bagi siapa yang menghendakinya. Tapi Imam Ghazali menggolongkan 4 rakaat ini sebagai sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah ini? Muakkadah itu salat sunnah rawatib yang dipastikan jangan sampai ditinggalkan. Apa alasannya? Sebab di dalam riwayat Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan fil hadar wa fis safar. Dalam keadaan dia di kota atau di luar kota, yang rawatib, yang muakkad tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah yang lain kadang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Makanya sebagian ulama
ada yang mewajibkan rawatib muakkad ini. Sebagian ulama ada yang mewajibkan, walaupun kewajibannya pasti jauh di bawah kewajiban sholat fardu karena pentingnya sunnah muakkad. La'allahu, boleh jadi Imam Ghazali ini mengkategorikan sunnah muakkadahnya 4 rakaat karena dia melihat manfaatnya sholat sunnah qobliyatadz zuhur 4 rakaat ini, manfaatnya sangat besar sekali, maka dia kemudian menggolongkan, jangan sampai ketinggalan, dia golongkan ini termasuk muakkadah. Wa fil khabar anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, siapa yang melakukan sholat itu, yaitu sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu yang mu'tamad dilakukan, yang aslus sunnah, yang disebutkan di dalam riwayat, qobliyah zuhur itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal, dan setiap Fatihah, setiap selesai Fatihah di dalam rakaat itu membaca surat. Jadi rakaat ketiga selesai Fatihah membaca surat, rakaat keempat selesai Fatihah membaca surat sebagai pengganti tasyahud awal, karena tidak pakai tasyahud awal. 4 rakaat 1 kali salam. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Amal perbuatan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bagaimana? 4 rakaat 1 salam. Imam Ghazali bagaimana? 4 rakaat 1 salam. Kalau saya mau melakukan 2 rakaat sah-sah saja. Yang penting 4 rakaat. Disebutkan di dalam riwayat, anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, siapa yang melakukan sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat lalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya, artinya tumakninah, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin. Lihat ini manfaatnya. Maka akan sholat bersamanya 1000 malaikat. Kata muhaddits, makna shalla di sini artinya malaikat. Ada yang menafsirkan hadis ini, malaikat ikut sholat bersama dia, 1000 malaikat ikut sholat bersama dia. Ada yang mengartikan makna shalla itu bisa berarti doa lahu. Malaikat 1000 malaikat berdoa untuk dia, yastaghfiruna lahu ilal lail. Nah, ini sepertinya makna yang lebih tepat, yaitu sholat di sini mendoakan, karena setelah itu Nabi mengatakan shalla ma'ahu sab'una alfa malak, sholat bersamanya 1000 malaikat, yang malaikat itu beristighfar untuknya sampai waktu malam. Shalah itu kalau dari malaikat maknanya istighfar, kalau dari Allah maknanya rahmat, kalau dari malaikat maknanya istighfar. Jadi makna yang lebih tepat menurut saya yaitu 1000 malaikat beristighfar untuk orang yang melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat ini, istighfar dari mulai zuhur sampai waktu malam. Summa shallil fard ma'al imam, summa shalli ba'dal fard raka'atain. Lalu kemudian sholat berjamaah fardu zuhurnya bersama imam, dan sholat raka'atain yaitu ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur di sini disebutkan oleh Habib Imam Ghazali 2 rakaat, tapi juga di dalam riwayat disunnahkan 4 rakaat. Yang 2 rakaat disebut ini termasuk rawatib al-muakkadah, sedangkan yang ghair muakkad 2 rakaat, jadi jumlahnya 4 rakaat seperti yang disebutkan di dalam riwayat man hafadha 4 rakaat qabla adh-dhuhur wa ba'da adh-dhuhur harramahullah jasadahu minan nar. Siapa yang menjaga salat, au kama qala Nabi Muhammad SAW, siapa yang menjaga salat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, yang dimaksud hafadha, melakukan secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, jangan tinggalkan. Enteng, cuma 4 rakaat, tapi manfaatnya
besar luar biasa. Nah, siapa yang hatinya ini memiliki keyakinan yang kuat, mendengarkan riwayat-riwayat seperti ini, maka akan tergerak untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendapatkan ilmu dan memberikan kita keberkahan. Kemudian kita doakan syifa, kesembuhan untuk saudara-saudara kita, di antaranya Idrus bin Alwi Albar, kemudian Fatimah ini ya, Fatimah binti Abdullah Al-Idrus, begitu juga Inayah binti Muhammad Al-Haddad, dan begitu juga siapa yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, di antara sahabat-sahabat kita, di antara umat Muhammad SAW, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajilan ghaira ajilin, ya syafi ya syafi ya syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik, izzan min izzik, nasran min nasrik, baha'an baha'ik, ata'an min ata'ik, hirasatan hirasatik, ta'idan min ta'idika dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfiya من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. قبول إن شاء الله.